Perkenalkan, nama saya Nur Imamah, saya dari SMK Negeri 1 Pasuruan. Kompetensi keahlian saya adalah kimia analis 1, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur transisi periode 4 nikel. Halo teman-teman, saya akan menunjukkan cara dengan mudah dan dengan aman membuat kristal nikel sulfat dari logam nikel. Nikel sulfat ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai eksperimen untuk memasukkan pelapisan listrik. Nikel bahan untuk menciptakan larutan. Untuk membuat baterai isi ulang ini, strip nikel biasanya dilas dengan paku gabungkan baterai yang dapat diisi ulang menjadi satu buat baterai juga 99,6%. Jadi sangat cocok untuk ini karena nikel murni sebenarnya adalah sedikit sulit didapat dengan harga yang wajar. Harga saya akan menggunakan konsentrasi asam sulfat dalam bentuk baterai asam konsentrasi khas baterai asam sekitar 4 mol per liter sulfat. Asam ini akan menjadi sumber asam sulfat. Untuk kristal nikel sulfat bahan terakhir inilah yang membuat seluruh percobaan jauh lebih aman. Dan bahan tersebut adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang saya gunakan adalah seberat 3%. Tetapi jika bisa mendapatkan yang lebih tinggi konsentrasi yang lebih baik, saya jelaskan mengapa nanti Anda juga membutuhkan toples kaca atau gelas kimia untuk mencampur semuanya. Dalam larutan akan menjadi cukup panas selama reaksi dan tidak ingin mengambil risiko bahwa wadah plastik mungkin bisa meleleh. Jadi bahan selanjutnya yang perlu Anda pahami adalah reaksi yang akan terjadi karena hanya membutuhkan asam baterai. Larutkan nikel dan buat nikel sulfat. Reaksi itu ditunjukkan di sini. Tidak ada reaktan tambahan diperlukan. Namun ada persyaratan panas itu digunakan untuk menyebabkan reaksi berlangsung. Reaksi juga menghasilkan panas juga dan hasilnya adalah bahwa mungkin ada yang cukup ganas. Reaksi yang terjadi dari asam baterai umumnya tidak digunakan untuk mendeskripsikan apapun jenis percobaan kimia. Selain itu, reaksi juga menghasilkan gas hidrogen yang juga sebagai jenderal aturan. Tidak boleh terkena besar jumlah panas, jadi reaksi tambahan perlu terjadi sebelum asam baterai bereaksi dengan nikel. Itulah reaksi yang diberikan oleh hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida mengoksidasi nikel. Dengan reaksi ini, nikel yang teroksidasi kemudian bereaksi dengan asam sulfat. Dan mengikuti reaksi ini, dua hidrogen dalam asam sulfat bergabung dengan oksigen untuk membuat air serta ion nikel dan sulfat solusi. Sekarang untuk reaksi ini, Anda akan membutuhkan setidaknya tentang rasio 3:1 hidrogen peroksida. Untuk baterai asam dan secara umumnya sedikit hidrogen peroksida ekstra baik untuk pastikan ada cukup untuk bereaksi dengan semua asam baterai. Maka kelebihannya hidrogen peroksida secara alami membusuk karena sifatnya yang melekat ketidakstabilan. Hidrogen peroksida dan air lebih tinggi konsentrasi. Hidrogen peroksida mungkin mengandung bahan tambahan untuk menstabilkan peroksida dan mencegahnya dari terurai secara alami menjadi air dan gas oksigen. Ini percobaan menggunakan yang lebih tinggi konsentrasi hidrogen peroksida dan bahan-bahan stabil. Ini muncul untuk semua kecuali sepenuhnya mencegah reaksi terjadi. Jadi, menggunakan larutan murni hidrogen antiseptik peroksida atau tingkat topikal hidrogen peroksida seharusnya bekerja dengan baik dan dapat dibeli dalam 3% oleh solusi berat untuk membuat nikel kristal sulfat. Ini menggunakan 300 ml atau 3% hidrogen peroksida dan 85 ml asam baterai. Kemudian menambahkan sekitar 12 gram nikel yang ternyata sekitar 9 kaki nikel atau 18,6 inci strip. Reaksi akan memakan waktu beberapa menit untuk memulai kemungkinan karena oksida yang dimilikinya terjadi pertama kali setelah reaksi dimulai. Mengambil momentum, solusi akan mulai menjadi panas yang bagus karena panas akan meningkatkan laju. Reaksi hanya sedikit berhati-hati karena suhu mencapai lebih dari 140 derajat Celcius. Jadi, pastikan Fahrenheit
di tempat yang tidak akan didapatnya terganggu dan tidak akan berisiko menumpahkan sebagian besar kemauan reaksi terjadi sekitar 1 jam. Setelah itu larutan akan mendinginkan dan reaksi akan memperlambat. Itu akan memakan waktu sekitar 18 jam. Untuk sisa waktu reaksi terjadi, membalikkan wadah secara berkala berikan beberapa pencampuran sekali seluruhnya reaksi sedang berlangsung. Anda juga bisa enggarkan untuk digunakan dalam pelapisan nikel atau melakukan apa yang saya lakukan, membuatnya benar terlihat keren. Kristal nikel sulfat. Meskipun larutan memiliki sulfat nikel konsentrasi sekitar 0,5 mol per liter. Jadi tergantung nikel emasnya, konsentrasi sulfat yang Anda inginkan sudah memiliki konsentrasi yang benar. Sekarang untuk membuat kristal nikel sulfat Anda harus membuang kelebihan air. Ada beberapa cara untuk melakukannya yang semuanya berpusat di sekitar penguapan air. Cukup memanaskan wadah nikel sulfat di atas kompor, sebaiknya dengan itu dalam panci air untuk mencegah pecahnya wadah. Ini mencoba untuk mempercepat proses ini, mengaitkan wadah ke ruang hampa dan menurunkan titik didih nikel sulfat ini sedikit rumit dan lebih banyak pekerjaan daripada sebelumnya. Bernilai sejauh ini sebagai cara termudah untuk menguapkan kelebihan air adalah dengan menggunakan pemanasan akuarium untuk meninggikan suhu air dalam ember dan masukkan botol dan nikel sulfat. Ember saya juga menggunakan yang kecil, pompa submersible untuk terus-menerus. Sirkulasi air dalam ember baik itu akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk menguapkan air yang cukup untuk menyebabkan pembentukan kristal nikel sulfat seperti yang Anda lihat. Dengan air sebanyak ini perlu diuapkan. Itu membantu jika Anda memulai dengan yang lebih tinggi konsentrasi hidrogen peroksida. Itu akan menimilkan jumlah air. Akhirnya harus diuapkan. Jadi ini adalah hasil yang saya isi ulang ke toples dengan tambahan nikel sulfat encer. Larutan sebagai air diuapkan, konsentrasi air nikel pun jadi tinggi, sehingga solusinya tampak hampir hitam. Saya mencoba menuangkan kelebihan larutan ke dalam toples lain untuk meninjau nikel sulfat kristal yang terbentuk di bagian bawah dari toples. Anda dapat melihat bahwa ada kristal besar dan kecil semakin besar. Kristal terbentuk perlahan seiring waktu berada di ember pemanas dan konsentrasinya perlahan meningkat. Kristal yang lebih kecil terbentuk dengan cepat setelah saya mengeluarkan toples dari ember pemanas dan meletaknya di lemari es saya. Sekarang tujuan percobaan ini adalah bisa membeli kristal nikel sulfat. Ternyata keluar dapat melakukan percobaan ini sekitar 15-40% dari apa yang seharusnya biaya untuk jumlah nikel yang sama itu saja. Tergantung sebanyak Anda memilih. Ketika lebih besar jumlah yang dibeli, harganya turun, dan kecuali Anda berada di laboratorium lingkungan. Itu tadi adalah penjelasannya. Jika ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.